Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lur, sebenarnya kalau ngelihat KDM sekarang ini, kita nggak usah kaget. Karena apa? Beliau itu sejak awal itu karir politiknya itu sudah moncer banget. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena pas awal-awal beliau ini kan masuknya dari Partai Golkar nih. Jadi pada tahun 1999 KDM itu sudah join di Partai Golkar Purwakarta. Nah itu tuh langsung jadi anggota dewan di Komisi E DPRD Kabupaten Purwakarta. Wow. Nah di tanggal 13 Maret 2023 KDM itu maju sebagai Wakil Bupati Purwakarta, berpasangan dengan calon bupati Bapak Tubagus Lili Hambali. Menang pisan. Dan ini adalah bupati dan wakil bupati pertama yang dipilih langsung oleh rakyat di Purwakarta. Jadi KDM ini sudah menjadi wabub sebelum jabatannya di anggota DPRD itu selesai. Nah di tahun 2004 Lur, KDM ini ditunjuk sebagai ketua dari DPC Golkar Purwakarta. Otomatis dong jabatan ini kan sangat strategis gitu loh. Dan ini secara tidak langsung mempengaruhi karir politik Kang Deddy Mulyadi. Kemudian di 13 Maret 2008 KDM itu nyalon jadi Bupati Purwakarta, berpasangan dengan Bapak Dudung B. Supardi. Dan pasti tahu kan hasilnya bagaimana? KDM berhasil menjadi Bupati Purwakarta periode 2008 sampai dengan 2013. Lalu di 13 Maret 2013 KDM maju lagi sebagai petahana. Kali ini KDM berpasangan dengan Bapak Dadan Koswara. Dan tahu bagaimana hasilnya? Menang lagi dan resmi dilantik sebagai Bupati Purwakarta periode 2013 sampai dengan 2018. Nah, di sini aja KDM itu sudah menjadi bupati selama 2 periode. Jadi 1 periode sebagai wakil bupati, terus kemudian menjadi Bupati Purwakarta selama 2 periode. Logikanya nih, logikanya. Kalaulah memang KDM ini tidak baik kerjanya, apa mungkin KDM bisa menang 2 kali menjadi bupati di Purwakarta? Logikanya tentu saja tidak akan menang. Tapi karena beliau ini memang bagus kinerjanya, dinilai oleh rakyat, rakyat Purwakarta merasa senang dengan kepemimpinan KDM, maka KDM bisa menang kembali sebagai Bupati Purwakarta. Dan perlu dicatat bahwasanya KDM ini bukan politisi karbitan. Beliau sudah merintis dari sejak selesai, bahkan belum selesai kuliah. Sebelum selesai kuliah pun beliau sudah merintis karir di politik. Lalu di tanggal 23 April 2016 secara aklamasi KDM terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jawa Barat periode 2016 sampai dengan 2020. Setelah selesai jadi Bupati Purwakarta, KDM itu maju menjadi calon Wakil Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Bapak Haji Deddy Mizwar sebagai calon gubernur. Tapi pada saat itu KDM dan Bapak Haji Deddy Mizwar itu kalah dengan pasangan calon gubernur Ridwan Kamil yang berpasangan dengan wakil gubernur UU Ruzanul Ulum. Meski kalah menjadi wakil gubernur pada saat itu, KDM tetap terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI periode 2019 sampai dengan 2024, tepatnya di tanggal 1 Oktober 2019. Pada saat itu KDM mewakili Jawa Barat dari Dapil 7. Dan di sana KDM menjadi Ketua Komisi 4 DPR RI. Jadi jabatannya itu banyak sekali. Cuman mungkin orang akan berpikir, masa sih orang kayak gini gitu. Karena kan dari tampilan ya, mohon maaf gitu, KDM itu sangat sederhana. Ya ini bukannya saya memframing tampilan beliau ya, tapi beliau tuh sangat konsisten dengan gaya berpakaian. Dan beliau sangat tidak mau berlebihan terhadap pakaian. Sementara orang kita kebanyakan menilai seseorang cuman dari pakaiannya. Benar nggak Lur? Ya, apalah arti sebuah pakaian gitu. Kita harus melihat seseorang itu dari latar belakang dan backgroundnya, bukan dari apa yang dia pakai pada saat itu. Baju, kemeja, dasi, jas itu bisa dibeli, tapi pola pikir, cara berpikir, background, rekam jejak itu tidak akan pernah bisa dibeli sampai kapanpun. Sorry gue agak ngegas ngomongnya. Bisa kesel gitu loh.
Lalu di tanggal 10 Mei 2023, KDM memutuskan untuk cabut dari Partai Golkar. Gak tahu kenapa, tapi yang jelas secara otomatis KDM juga mundur menjadi anggota DPR RI. Dan setelah keluar dari Partai Golkar, KDM join dengan Partai Gerindra di tahun yang sama dan langsung menjadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra. Nah, terus di tanggal 24 Mei 2023, KDM mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Gerindra Jawa Barat Dapil 7. Dan hasilnya sudah pasti berhasil meraih suara tertinggi di Dapil 7 tersebut. Sehingga KDM resmi menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra periode 2024 sampai dengan 2029. Tapi di tanggal 27 Agustus 2024, KDM itu dicalonkan oleh Partai Gerindra sebagai calon gubernur untuk Jawa Barat yang berpasangan dengan Bapak Erwan Setiawan. Dan akhirnya menang telak pisan, Lur. Gitu Lur sejarahnya. Nah, jadi KDM ini sekali lagi saya tegaskan bukan seorang politisi yang karbitan. Dan KDM itu jangan pernah disamakan dengan siapapun. Mohon maaf. Karena KDM ini dia itu benar-benar melakukan sesuatunya demi rakyat, tidak ada embel-embel. Setidaknya sampai dengan detik ini yang kami terima, yang saya lihat, yang saya rasakan, KDM tidak tiding aling-aling. Salah-salah benar-benar. Siapapun. Mau itu rakyat biasa, kalau salah tetap dihukum. Mau itu orang memang punya jabatan, kalau emang salah ya dibuka semua. Dan satu lagi yang saya tangkap itu adalah KDM ini memang sangat frontal dalam artian dia mengucapkan sesuatu, contoh ya, anggaran itu dibuka. Ini kan bagus sebenarnya. Tapi banyak pihak-pihak yang keberatan. Akhirnya disebutlah KDM ini sebagai gubernur lambe tura. Kenapa? Kenapa disebut lambe tura? Karena beki ngomong gitu, doyan ngomong. Dan yang diomongin ini kan bukan sesuatu yang salah. Yang diomongkan ini adalah sesuatu yang memang diinginkan oleh rakyat yang selama ini ditutup-tutupin. Ya, bener nggak? Jangan mengelak, Pak. Seharusnya Bapak nggak perlu risih, Bapak nggak perlu khawatir jika memang Bapak benar. Tapi ketika ada, ini kan udah hukum fisika ya, ada positif, ada negatif. Ketika ada yang positif, maka yang negatif juga pasti akan muncul. Kemudian bagaimana caranya yang positif ini seperti kelihatan negatif itu akan di-framing, dibuat-buat, dinarasikan seolah-olah ini tidak baik, Pak. Begitu. Mau sampai kapan? Apakah model, metode, cara berpikir orang-orang seperti mereka ini, apakah betul memikirkan rakyat? Apakah benar berpihak pada rakyat? Apakah iya? Tanya hati nurani kita bagaimana? Kita ini punya generasi muda untuk mempertahankan negara ini, nusa dan bangsa ini. Bagaimana ketika generasi muda ini dirusak, dihancurkan? Hanya demi uang, hanya demi rupiah. KDM itu sudah mencontohkan bagaimana cara mencari uang yang sangat elegan tanpa harus merusak siapapun. Dengan karya beliau sebagai konten kreator, dengan cara beliau mendapatkan uang dari luar negeri, dari platform YouTube, TikTok, IG, Facebook, itu dapat uang, Pak. Uang dari luar masuk ke sini. Bukan uang dari sini yang dibuang-buang keluar. Tolong dibedakan. Apalagi sampai mencari uang, mendapatkan uang itu dengan merusak generasi muda, menjual narkoba. Ini kurang merusak bangsa apalagi. Dan tiba-tiba ketika sekarang ada seseorang yang memang benar-benar mau memberikan pelayanan, kemudian berbuat sesuatu yang baik terhadap rakyatnya, lah kok di framing negatif terus. Pada dasarnya kan KDM ini tidak pernah merugikan siapapun. Dan perlu dicatat bahwasanya KDM itu adalah gubernur Jawa Barat. KDM adalah milik rakyat Jawa Barat. Terus kenapa sih elit politik ini pada kepo? Aneh juga gitu. Nah, makanya seharusnya orang-orang yang berdedikasi untuk rakyat Jawa Barat yang memang hidup berada di Jawa Barat dengan menjadi atau menjabat sebagai
pejabat publik tolonglah bersinergi. Ya mungkin begini, jadi banyak orang-orang yang katanya elit politik itu ya merasa terganggu dengan kehadiran KDM karena mereka sendiri itu mungkin takut dapurnya itu terganggu gitu, mungkin gitu ya. Atau mungkin nanti ini KDM ini menjadi saingan. Kan gini ya, kalau ada gubernur yang ini satu step lagi menuju presiden gitu. Jadi setelah gubernur kan di atasnya ada presiden. Nah, banyak kekhawatiran pihak-pihak jika KDM ini menjadi saingan yang dalam catatan itu apa? Dalam tanda kutip itu saingan yang keras gitu. Maksudnya keras itu gini loh. Ini kan banyak menyita perhatian publik, banyak menyita perhatian masyarakat. Nah, dikhawatirkan KDM ini akan menjadi calon presiden yang sangat susah untuk ditandingi gitu. Nah, akhirnya banyak orang-orang yang tadinya merepresentasikan KDM ini sebagai sosok yang harus ya disingkirkan dalam tanda kutip ya, maksudnya secara politik gitu. Disingkirkan tuh gini loh. Ya dibuat redup lah cahayanya sebagai politisi, atau mungkin pelan-pelan dibuat sudut pandang stigma masyarakat itu dibuat bingung gitu kan. Akhirnya ya ini menjadi semacam serangan politik gitu. Dalam dunia politik hal seperti ini ya sah-sah saja, tapi jika sudah menyinggung dengan kepentingan rakyat, sebaiknya diurungkan. Kita banyak cara yang jauh lebih elegan dan lebih bermartabat dalam hal untuk memposisikan diri kita lebih unggul dibandingkan orang lain. Itu fix. Jadi gitu Lur, sekilas tentang background ataupun siapa sebenarnya Kang Deddy Mulyadi. Dari sini kita bisa menilai bahwasanya Kang Deddy ini adalah seorang politisi yang ulung, yang unggul. Dan apa yang menjadi kebijakan beliau ini itu sepertinya sudah dipelajari sejak dulu. Beliau sudah melihat secara langsung, merasakan secara langsung, baik ketika beliau menjadi anggota dewan, entah itu di DPRD atau DPR RI, kemudian menjadi kepala daerah sebagai bupati, dan kini kebijakannya sebagai gubernur itu diterapkan ya kan saat ini itu karena beliau sudah menganalisa. Nah, beliau sudah melihat seperti apa titik permasalahan, dan mohon maaf selama ini yang dilakukan beliau nih ya, yang kayak beliau menggerebek tukang jualan obat, kemudian yang jualan minuman keras, ini kan sebenarnya yang harus kita dukung gitu loh. Kan bener ini merusak gitu. Nah, merusak siapa? Generasi bangsa. Ketika itu dikontenkan, beliau sedang menunjukkan kepada kita, ya mohon maaf saya aja ngerti gitu, bahwasanya gini loh, seharusnya harus ada kepedulian gitu. Karena mau kita akui atau tidak, ketika generasi muda ini sudah rusak, kita mau berharap apa dengan bangsa ini? Kita sudah bisa tahu bagaimana bangsa ini ke depan. Kalau masih ada orang-orang yang masih disetir, disetting, diarahkan oleh pihak-pihak dari luar yang hanya menginginkan negara ini disedot semuanya, baik itu sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, sampai kering. Dan ketika kita udah mencapai di titik seperti itu, kita bisa berbuat apa? Mumpung semuanya belum terlambat, ayolah kita bersama-sama membangun bangsa ini dari sisi-sisi yang memang kita fokus dan memiliki kapasitas di dalamnya. Jadi kalau kita adalah seorang pemikir, nggak usah senggol orang-orang yang memang action. Ya, begitupun sebaliknya, orang-orang yang biasa action, kita harus menghargai orang-orang yang memiliki buah pikiran. Jadi negara kita ini tersusun dalam satu konsep untuk maju. Jadi ya gitulah Lur ya, sekilas tentang Kang Deddy Mulyadi, tentang sejarah beliau. Kami mohon maaf jika ada data-data yang belum tepat atau ada kesalahan penyampaian materi, baik itu narasi maupun fakta data. Jika ada yang harus diluruskan, silahkan dulur semua bisa komentar di kolom komentar. Oh iya, sebagai catatan kaki, jika Kang Deddy Mulyadi itu sudah mulai ngonten sejak 17 November 2017. Nah, dari sini kita bisa melihat jika KDM itu sudah ngonten selama 8 tahun. Sementara Kang Deddy itu terjun di dunia politik sejak tahun 1999. Jauh sekali jaraknya.
Oke Lur, sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Hatur nuhun.